kami akan memaparkan penjelasan terkait sumber dan media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media adalah suatu alat yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan tersebut. Lalu, pembelajaran adalah sesuatu yang bersifat universal atau umum, yang dimana setiap individu pasti mengenal kata-kata pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan kita sebuah ilmu, pengalaman, atau yang lainnya. Dalam pembelajaran tidak kenal batasan usia, waktu, atau ruang lingkup lainnya. Dimanapun, dengan siapapun, kita bisa mendapatkan pembelajaran itu, asal kita berusaha untuk mendapatkannya. Maka, dapat kami simpulkan, media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran tersebut. Seorang tenaga pendidik, guru, diwajibkan untuk membuat media pembelajaran supaya pada saat kegiatan belajar mengajar, peserta didik dapat memahami apa yang kita sampaikan dan mendapatkan feedback antara guru dengan peserta didik dengan baik, dan terciptanya tujuan pendidikan yang efektif, efisien, inovatif, dan kreatif. Perkembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru untuk proses belajar mengajar, sehingga dapat mencapai atau menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Ada beberapa hal dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu proses belajar mengajar lebih mudah dan menarik. Maksud dari pernyataan itu, peserta didik dapat lebih mudah menyerap materi karena media pembelajaran yang diberikan itu sangat menarik. Sehingga tidak ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu proses belajar mengajar lebih mudah dan menarik. Maksud dari pernyataan tersebut, peserta didik dapat menyerap lebih mudah materi atau pesan yang diberikan oleh guru. Karena media pembelajaran yang diberikan sangat menarik, tidak monoton, dan tidak menimbulkan efek kejenuhan atau kebosanan pada peserta didik. Yang kedua, efisiensi belajar untuk meningkatkan hasil belajar. Dalam masa pandemi seperti ini, media pembelajaran sangat diperlukan. Kenapa bisa begitu? Karena peserta didik merasa bosan belajar di rumah. Nah, dengan media pembelajaran, peserta didik Yang kedua, efisiensi meningkatkan hasil belajar. Maksud dari pernyataan tersebut, peserta didik dapat mengatur waktu atau memanage waktu dalam jam belajar. Seperti pada masa pandemi sekarang, sekolah diliburkan, namun kegiatan belajar mengajar tetap diadakan dengan cara guru memberikan media pembelajaran dengan sangat menarik dan dapat dijangkau oleh peserta didik, sehingga peserta didik tersebut tidak tertinggal pelajaran dengan peserta didik dari sekolah lainnya. Yang ketiga, motivasi belajar siswa. Dengan media pembelajaran yang sangat menarik, peserta didik dapat terpacu motivasinya untuk belajar, ingin bersaing ketat dengan peserta lain, dan dapat mencapai target hasil belajar yang maksimal.
Lalu selanjutnya, memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Terkadang peserta didik memerlukan pengalaman-pengalaman yang lebih dari seseorang yang lebih tua atau guru. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat digunakan dalam menyampaikan informasi kepada sekelompok pembelajar. Nah, tujuan pembelajaran ini membantu dalam desain sistem pembelajaran. Artinya, dapat membantu seorang guru dalam menentukan metode, alat, dan sumber belajar, serta strategi untuk menentukan evaluasi belajar, sampai mana seorang peserta didik memahami suatu materi, sehingga dapat mengetahui kemampuan setiap peserta didik dalam proses belajar. Fungsi pembelajaran. Fungsi utama media pembelajaran adalah untuk tujuan instruksional, di mana informasi yang terdapat dalam media harus melibatkan siswa baik dalam bentuk mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Penggunaan media pembelajaran pada kegiatan pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan isi pelajaran, dan membangkitkan motivasi dan minat belajar para peserta didik. Media pembelajaran juga dapat menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Media pembelajaran juga merupakan bagian yang integral atau yang amat penting hubungan antara media pembelajaran dengan sistem pembelajaran sebagai wujud pemecahan masalah belajar, di mana saling berkaitan antara metode, strategi, dan media. Pemilihan satu metode pembelajaran dan penerapan strategi pembelajaran tentunya akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang akan dipilih dan digunakan. Fungsi media pembelajaran. Fungsi media adalah sebagai pembawa informasi dari sumber pembelajar atau guru ke penerima belajar atau siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan memperoleh informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Dari uraian setiap fungsi media pembelajaran dapat dijelaskan sebagai pusat perhatian siswa. Media pembelajaran dapat berfungsi dengan baik, apalagi jika media pembelajaran itu semakin menarik. Misalnya dengan hanya menempelkan peta di papan tulis saat akan mulai pembelajaran, siswa akan berpusat perhatiannya pada hal-hal yang baru yang dibawakan oleh guru ke dalam ruang kelas. Jadi jangan ragu untuk selalu menggunakan media pembelajaran pada saat di dalam ruang kelas. Manfaat praktis dan penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian pembelajar, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesempatan pengalaman kepada pelajar tentang peristiwa di lingkungan mereka. Kesimpulannya, istilah pembelajaran setara dengan istilah teaching atau instruction. Artinya, kita tidak harus secara diametral
mempertentangkan antara pengajaran dengan pembelajaran, karena pada hakikatnya kedua kegiatan itu dapat berlangsung sinergis. Dengan demikian, di sini juga harus dimaknai bahwa dalam pengajaran guru belajar, sedangkan siswa dalam belajar mengajar juga.